Karena belajar aku yang kadang lupa-lupa juga apa. Idhab ila ini baknya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Satu, dua, tiga. Idhab ila baknya kalau idhab satu, dua, tiga. Idhab idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Lanjut. Ayat 40 ya? Ayat 40. Wa Hinya diayun saja. Qasirah artinya pendek. Cuma satu ditambah satu, ya, ditambah satu harokat jadi dua harokat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. 1, 2, 3. Ini kadang-kadang kok ngaruh ya, bukannya 19 atau 20 oh lupa kok Allah ya kelabu pahalnya panjang saking ngapalnya tahu. Nah kita jangan full ya, ucapnya panjang. Kalau full malah artinya katakanlah apakah kamu malah meragukan karena kita datang dibaca susah ya. Jadi kalau yang pendek kita panjang ya panjang, yang pendek ya harus panjang akan mempengaruhi. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar. Itu malah artinya apakah Allah Maha Besar, malah hanya tidak berarti Allahu Akbar berarti Allah Maha. Baik
orang sarjana agama suruh menyebut Allah nggak bisa, karena cuma mendengarkan aja, ya, jarang melihat benar-benar dia mati gitu jangan. Ya kan mungkin saya kan juga nggak bisa menyebut Allah, sarjana agama aja juga nggak bisa. Terus Al-Fatihah apa salah orang para negara. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasanya orang keliru ya, walam yakul. Itu kan protokol. Nah, jadi tidak mengingat Ojo kepasien salah mama. Walam yakul bukan yakul, karena itu kaf. Walam yakul lahu, punya diadun karena maksilah. Punya pada siapa itu? Dobernya pada siapa? Allah. Allah itu walam yakul lahu, karena Allah tidak ada baginya kufuwan ahad sekutu. Lahu baginya pada siapa? Allah itu tidak punya sekutu apapun ya. Ibu itu artinya domainnya ke Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Orang bapak kemarin banyak sih. Al-Qari'ah, Rotaniyat Al-Qari'ah itu surat berapa? 101. Di kanan pojok ada itu 101. Terus ke 3. Berapa suratnya? Ihda asyarota. Ihda 1 asyarota 10 berarti 11. Ayatnya berapa? Ayatnya wafiah. Yaitu Al-Quran. Makiyah atau Madinah? Madaniyah? Makiyah. Suratul Fatihah, Suratul Qari'ah itu makiyah tuh. Turunkan sebelum Rasulullah itu hijrah. Ayat kita berapa itu? 9. Wa ummuhu hawiyah. Bagus. Wa ummuhu hawiyah. Mana yang sila kosiro? Ummuhu ya, hu. Itu hu itu dhamir. Hu-nya pada apa itu? Pada siapa? Hu-nya pada siapa? Orang-orang yang ringan timbangan baiknya, maka tempatnya adalah neraka kalian. Hu itu domirnya pada orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia tempatnya adalah neraka. Semuanya domir itu hu itu domir. Lanjut, mana bu tadi terakhir untuk Al-Lahab ayat
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Satu, dua, tiga. Bukan karena dibaca terus, jadi dibaca dua harokat. Karena mat silah qasirah. Kenapa mat silah qasirah? Karena depannya huruf yang itu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Satu, dua, tiga. Ditahan. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sekarang yang panjang, yang tawil itu panjang. Masilah tawilah. Itu panjangnya dibaca 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Dan kita katakan yang pertama surat Al-Baqarah ya. Dan juga 90 dan 93. Yang Al-Baqarah 90 dan 93 itu kita baca dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah sapi betina. Ada juga ya ada tawaran tentang sapi ya. Tentang sapi itu bisa jadi Tuhan itu ya. Sama Pak, ini cerita sapi berarti cerita tentang Bani Israel ya. Memang gennya Bani Israel itu memang kayak pembunuh Pak. Syabirin. Ya, Syabirin kok. Kalau saya dengan pengajarnya Gus Bah itu memang kalau Bani Israel gennya itu dari pembunuh dari sampai bulan sekarang. Jadi termasuk pembunuh para nabi. Jadi banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang ya, itu kan kalau Bani Israel kan keturunan Yakub ya. Yakub itu Nabi Yakub pun putranya siapa? Nabi Ishak. Ishak putranya pun Nabi. Tapi Ibrahim punya anak dua. Ishak kan? Ishak itu yang menurunkan Yakub. Ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nanti punya istri dua, dan satu Rahel, yang satu lainnya. Yang Rahel itu punya anak dua. Yang istri yang muda itu Rahel itu. Sebenarnya istrinya apa adik? Sebenarnya yang ketika diperintah oleh bapaknya suruh ke tempat itu untuk ketemu saudaranya itu punya dua anak, Rahel dan kakaknya Laban ya. Sebenarnya cintanya pada yang ini yang itu, tapi menjaga perasaan dinikahlah yang tua untuk menghargai orang tuanya. Karena orang tuanya pendapatnya kalau yang tua menikah ya boleh nikah. Karena gini, kalau dulu di zaman syariatnya Nabi Yakub boleh nikah kakak berarti. Kalau sekarang di zaman Nabi tidak boleh. Jadi memang dalam syariat itu selalu berubah. Tetapi kalau akidah sama, Tuhannya juga cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariat bisa. Nah itu Yakub itu punya dua istri, yang satu namanya Rahel itu yang punya anak satu Yusuf, adiknya namanya Benyamin. Kemudian yang satunya lagi punya anak 9 kalau tidak salah, salah satunya namanya Yahuda. 9 atau 10.
Salah satunya memang Yahuda. Yahuda inilah yang nanti turunkan Bani Israil. Maka disebut dengan Yahudi. Itu banyak. Kita dalam sejarah itu melihat bahwa ketika Nabi Yusuf bercerita yang mimpi rembulan tunduk pada dia, maka itu dia ceritakan pada bapaknya Nabi Yakub. Dia mengatakan Nabi Yakub, bahwa Yusuf kan jadi sekarang ya. Karena kalau kakakmu tahu itu, maka kamu akan dibunuh, kamu akan disingkirkan. Dan betul, suatu saat kakaknya itu tahu, maka dia rela menyiasati bagaimana supaya Yusuf itu tersingkir, karena dia iri melihat Nabi itu yang jadi Nabi. Maka ceritanya Nabi Yusuf dimasukkan sumber itu yang akhirnya Nabi Yusuf ke Mesir dan akhirnya jadi Perdana Menteri yang paling hebat, jadi Menteri Ekonomi. Maka Nabi Yusuf itu menurunkan anak-anaknya itu di Mesir, sedangkan Bani Israil itu tetap di Palestina. Memang tempatnya asal Palestina itu Nabi Ibrahim itu. Karena Nabi Ibrahim itu lama tinggalnya dengan istri pertamanya, yaitu Sarah di Palestina. Termasuk Nabi Yakub itu tempatnya di Palestina. Kemudian kenapa orang Arab kemudian masuk ke Palestina? Karena kemudian tanah Palestina ditinggalkan oleh orang Yahudi yang mengembara, akhirnya ditempati oleh orang-orang Arab. Nah, akhirnya terjadilah perang ketika kemudian orang Yahudi ingin kembali lagi ke tanah dulunya. Jadi memang itu aslinya tanah dulunya dan Israel juga, Israel juga. Tapi di situ sudah bermukim orang-orang Arab, keturunan Arab. Sampai sekarang tidak akan pernah selesai. Tapi ternyata saya lihat orang Bani Israel pun yang orang Yahudi pun yang agama Islamnya 20%, ada yang Islam juga. Ada yang maka di surat itu kan memang di surat As-Saff itu kan memang bagian dari surat ada yang tapi banyak kan dari sini yang membunuh para nabi, termasuk membunuh manusia. Sudah sebelumnya ya sampai kiamat kelihatannya kayak kita berzakat menjadinya kayak ya. Kita Al-Baqarah satu aja tokohnya ya, kayak karena ngomong desa Al-Baqarah ayat 93. Bagaimana saya baca ini maksilah qawiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم Pertanyaan saya, mana yang maksilah qawiyah? Ya, ayat terakhir ya. Qul bi'sama ya'murukum bihi. Itu bisa dibaca berapa pun? 2, 4, 6, 5 juga boleh. Tapi stabil. Kadang-kadang Imam Masjidil Haram ada yang baca 2. Jadi jangan kaget ya, walaupun itu ada benderanya. Bendera itu kan Quran di sini. Kalau di Arab nggak ada benderanya. Bendera itu sebenarnya dibuat sebagai ikon untuk membantu kita baca. Artinya itu baca panjang. Tapi kalau Quran aslinya enggak, di Madinah mungkin tidak ada bendera. Maka di sana bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, dibaca 6. Kalau di Indonesia kebanyakan dibaca 4 sampai 6. Kalau di Arab ada ulama yang bacanya 2. Boleh semua, tapi konsisten.
Kalau mau dua ya buat semua. Qul bisana ya'murukum biman. Boleh. Kalau empat, qul bisana ya'murukum bihi imanukum. Kalau enam, qul bisana ya'murukum bihi imanukum. Enam ketuk. Kalau enam terus. Kalau empat terus. Kalau ketemu maksilah kawilah. Kalau kita konsisten terus. Kalau pilihnya dua terus. Kalau pilihnya enam terus. Yang sedang empat. Kalau saya biasanya empat. Qul bisana ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Empat aja Pak. 1, 2, 3. Qul bisana ya'murukum bihi imanukum in kuntum Kenapa disebut maksilah tawilah? Pertanyaan saya, mengapa bihi disebut maksilah tawilah? Karena depannya ketemu huruf alif atau hamzah. Hamzah atau alif. Jadi dibaca panjang. Kalau selain alif berarti dibaca dua kalau itu pembedanya. Kalau ketemu alif atau hamzah itu berarti dibaca 4 atau 6. Tapi sebenarnya 2 juga boleh. Tapi kalau di kita banyak-banyak 4. Ya banyak kalau orang-orang di kita itu banyak 4. Bahkan ada pun yang tergambaran nih, pun paham? Maksilah masilah tawilah. Mbak, jadi malam hari ini kita belajar sama Mbak Qasiro dan Mbak kajiannya apa Bu? Kajiannya Mbak Qasiro atau Mbak Qasiro? Ya, sekedar apa itu lumayan ya. Kurang bisa sebagai reminder, sebagai pengingat pelajaran zaman dulu di SMP atau di Aliyah gitu ya. Karena kalau kita sudah punya ilmu, kasih lama juga akan. Terima kasih. Dengan belajar ini saya juga